Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Ada kembali di Metro News, pemirsa. Pemerintah Arab Saudi kembali membuka kedatangan jemaah umroh dari luar negaranya mulai 1 November 2020. Indonesia pun langsung mempersiapkan diri dengan menerapkan sejumlah regulasi penyesuaian untuk memberangkatkan jemaah beribadah ke Tanah Suci. Berikut kita simak, pemirsa, apa saja regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah Arab Saudi dan Indonesia, serta berapa jumlah jemaah yang sudah terdaftar. Pemirsa, kita lihat yang pertama bahwa pemerintah Arab Saudi memang telah memberikan izin bagi warga dan penduduk di negara tersebut untuk kembali melakukan ibadah umroh sejak 4 Oktober 2020, di mana pembukaan kembali untuk ibadah umroh dilakukan setelah jeda selama 7 bulan akibat pandemi COVID-19 atau terhitung sejak Maret 2020. Keputusan penundaan itu sebelumnya cukup membuat banyak pihak menyayangkannya, sebab pada tahun 2019 tercatat ada 19 juta orang yang melaksanakan ibadah umroh. Nah, pemerintah Saudi Arabia pun membuka pelaksanaan umroh pada tahap ketiga per 1 November 2020 atau 15 Rabiul Awal sesuai dengan ketentuan protokol kesehatan yang sangat ketat selama masa pandemi ini. Nah, pemirsa, pada masa ini kuota visa pun juga sudah dibatasi dan hanya ada 10.000 untuk perharinya untuk seluruh dunia, dan dimungkinkan bahwa Indonesia mendapatkan porsi perhitungan kurang lebih 100 sampai dengan 1.000 per hari dan pengajuan visa maksimal 50 pax atau grup. Dan pada 1 November 2020, otoritas tempat sudah mengizinkan pengunjung dari negara-negara tertentu yang dianggap aman untuk melakukan umroh dengan jumlah jemaah sebesar 100% dari kapasitas yang diperbolehkan dan akan berlaku hingga akhir pandemi COVID-19. Termasuk Indonesia juga yang sudah dikatakan cukup aman untuk bisa melakukan ibadah umroh di sana. Sebelum pandemi, pemirsa, Indonesia akan mengirimkan kurang lebih 1,3 juta jemaah umroh per tahun karena tidak ada batas kuota. Jadi sebelumnya memang cukup besar kalau dilihat dari kuota Indonesia sendiri. Kemudian menjadi pertanyaan sebagaimana disebutkan dalam edaran diterima Ampuri pada Sabtu 24 Oktober, ternyata ada 11 regulasi penyelenggaraan umroh di masa pandemi yang dikeluarkan pemerintah Saudi. Kita simak berikut ini, pemirsa. Di mana regulasinya yang pertama adalah untuk usia jemaah dikatakan bahwa antara range-nya 18 sampai dengan 50 tahun dan juga mematuhi protokol kesehatan. Kemudian hasil tes PCR atau swab yang berlaku 72 jam sampai dengan ketibaan di Arab Saudi. Artinya begitu sampai di Arab Saudi masih dalam range 72 jam berlakunya itu. Kemudian wajib mendaftar di aplikasi bernama Eid Marna untuk umroh dan sholat di Haramain dan juga tiket pulang pergi sesuai dengan jadwal. Kemudian ada juga memesan hotel dengan karantina minimal 3 hari. Jadi sudah memesan tanggal 1 dengan sampai dengan tanggal 3, maka diberikan range 3 hari lagi tambahan untuk waktu karantina di sana. Selanjutnya kita lihat lagi untuk beberapa regulasi yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian diwajibkan untuk melakukan isolasi mandiri selama 3 hari di hotel masing-masing atau tempat akomodasi. Kemudian, penyelenggara umroh wajib memberikan data paspor valid, memberikan informasi paket yang benar dengan dilaporkan sekurang-kurangnya 24 jam sebelum kedatangan. Kemudian jemaah luar Saudi akan didampingi oleh grup dan didampingi oleh TL atau trip leader atau tour leader. Setiap grup pun terdiri dari maksimal 50 jemaah. Dan juga penyelenggara Saudi bertanggung jawab atas pengajuan program jemaah umroh. Kemudian kita akan melihat bersama, pemirsa, sebenarnya ada berapa jumlah jemaah umroh yang terdaftar. Nah, sebenarnya kalau kita lihat lagi datanya, per 2020 ini memang sudah terdaftar ada 59.757 calon jemaah umroh Indonesia yang sebenarnya ini sudah mendapatkan nomor registrasi namun terdampak COVID-19 atau ditunda. Nah, di antara 59.757 calon jemaah ini, 26.328 atau kurang lebih 44% di antaranya ini sudah memenuhi kriteria usia yang saat ini baru diperbolehkan, yakni range 18 sampai dengan 50 tahun. Dan di antara angka 59.000 tersebut, 21.418 calon jemaah ini sudah mendapatkan nomor porsi. Dan bahkan di dalam 21.418 calon jemaah ini, 9.509 sudah lunas dan mendapatkan visa serta tiket keberangkatan saat kebijakan penutupan umroh. Artinya sudah selesai semua administrasi dan juga persyaratannya, namun tertunda.
Nah, kemudian kita akan menyimak juga mengenai aturan apa saja yang ditetapkan dalam regulasi baru untuk umroh kali ini. Pemirsa, terkait dengan teknis pelaksanaan umroh di Arab Saudi, pemerintah setempat ini meluncurkan aplikasi Itmarna. Nah, aplikasi ini akan membantu menegakkan standar kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Di mana kita simak bersama di sini. Itmarna ini juga berfungsi untuk mengatur waktu bagi jemaah yang ingin menjalankan ibadah umroh ataupun sholat di Masjid Nabawi di Madinah serta Masjidil Haram di Mekah, juga mengantisipasi kerumunan di masa pandemi ini. Nah, dengan aplikasi ini, aplikasi Itmarna ini pemirsa, para jemaah merencanakan kunjungan mereka terlebih dahulu ataupun reservasi layanan opsional agar bisa menjalankan ibadah dengan mudah dan juga nyaman. Sehingga para jemaah pun dipastikan harus memiliki aplikasi ini. Kemudian aturan selanjutnya pemirsa, tidak diperbolehkan untuk menyentuh Ka'bah dan juga Hajar Aswad, di mana penerapan protokol ketat kembali diberlakukan pada prosesi umroh saat pandemi COVID-19. Satu di antaranya adalah tidak diperbolehkan menyentuh Ka'bah dan juga Hajar Aswad. Dilansir dari Otoritas Arab Saudi kepada media lokal pada 28 September 2020 yang lalu, protokol kesehatan pemerintah Arab Saudi ini menyebutkan bahwa tawaf dilaksanakan di luar pagar pembatas dan barrier ini pun dibangun untuk mengelilingi Ka'bah sejak Maret 2020. Sehingga jemaah umroh tidak dapat mendekati Ka'bah dan juga Hajar Aswad. Padahal di masa normal, jutaan umat muslim yang melakukan tawaf biasanya berebutan mencium Hajar Aswad. Kemudian aturan selanjutnya pemirsa adalah durasi pun juga diatur, di mana untuk prosesi umroh berlangsungnya hanya 3 jam yang diperbolehkan. Pemirsa, jemaah di saat pandemi COVID-19 ini diberikan waktu 3 jam untuk menyelesaikan semua prosesi umrohnya. Ini tentu berbeda dibandingkan dengan umroh saat sebelum pandemi COVID-19. Jemaah biasa menyelesaikannya kurang lebih 6 sampai dengan 8 jam. Dan selama 3 jam ini artinya jemaah diwajibkan untuk melakukan prosesi seperti mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, berjalan di antara Bukit Safa dan Marwah 7 kali atau sa'i, serta mencukur rambut. Kemudian pada tahap pertama ini, umroh lokal hanya akan diikuti 6.000 jemaah. Para jemaah akan dibagi menjadi kelompok berisi 1.000 orang dengan pelaksanaan umroh di waktu yang berbeda-beda. Setiap harinya akan ada 6 jadwal yang berbeda-beda yang akan ditentukan oleh otoritas tempat. Dan per kelompok pun, pemirsa juga akan diberikan waktu 3 jam untuk melaksanakan umroh. Melalui informasi lokal, Menteri Haji dan Umroh Arab Saudi, Dr. Muhammad Saleh bin Tahir Benten, dalam mengungkapkan ketentuan umroh saat pandemi ini juga menyatakan bahwa anak-anak dan lansia dilarang untuk melakukan umroh terlebih dahulu demi kepentingan keselamatan dan juga kesehatan. Batasannya antara lain, umroh hanya berlaku untuk kelompok usia 18 sampai 65 tahun. Namun dengan range kelompok usia ini pun juga masih akan terus dilakukan adanya negosiasi dan juga perkembangan regulasi setempat. Pendaftaran pun dilakukan melalui aplikasi Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi yang bertautan dengan kementerian terkait termasuk dengan Kemenkes. Syarat kemudian jemaah juga harus bebas COVID-19 atau sehat dan jemaah pun akan dipantau pula oleh tenaga kesehatan profesional. Nah, kemudian yang juga menjadi pertanyaan bersama, jika ada calon jemaah yang sudah selesai administrasi pembayaran, tapi terkendala usia yang tidak masuk kriteria atau yang masuk kriteria tapi belum lunas pembayarannya, bagaimana kemudian solusinya? Kita coba simak bersama pernyataan dari Muhammad Arfi Hatim, Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus yang menyatakan, tentu kami memperhatikan ketentuan Arab Saudi termasuk juga ketentuan yang ditetapkan Kemenkes, Kemenkumham, Kemenhub, dan juga Satgas COVID-19 Republik Indonesia. Bagi jemaah yang sudah mendaftar namun belum memenuhi syarat keberangkatan, dimohon untuk bersabar dulu, menunda keberangkatannya hingga pandemi ini berakhir dan terus memantau informasi dari pihak pemerintah. Pemirsa semua, demi menjaga keamanan dan kesehatan jemaah yang akan beribadah, memang Arab Saudi melakukan regulasi ketat di masa pandemi ini. Namun tidak perlu khawatir bahwa pemerintah akan selalu mengawal jalan regulasi yang ditetapkan oleh pihak Arab Saudi dan melakukan komunikasi bagi para calon jemaah.